Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi licik kasus Subang, terbongkar kenapa polisi sulit temukan alat bukti kuat pelaku lakukan ini. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon dukung channel ini dulu ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Kalau sudah, mari simak videonya. Halo pemirsa yang setia selalu mengawal kasus Subang, semoga kalian selalu dikasih kesehatan ya. Masih mengenai dengan peristiwa di Subang, peristiwa perampasan nyawa Amel dan Tuti di Subang, perkembangan baru diduga kasus ini, dan akhirnya akan diselesaikan. Terbongkar, kenapa hingga saat ini polisi belum juga menemukan alat bukti yang kuat sebagai dasar untuk menjerat pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Padahal sejauh ini polisi sudah memeriksa 121 saksi dan mengamankan 216 barang bukti yang ditemukan di 10 TKP kasus Subang. Polisi kesulitan menemukan alat bukti yang kuat itu ternyata karena adanya strategi licik atau kecerdikan pelaku kasus Subang, Jawa Barat. Wahyu Seno, seorang analisis kasus Subang dalam kanal YouTube miliknya Wahyu Seno yang diunggah tanggal 20 April tahun 2022, mengungkapkan kesulitan polisi itu. Wahyu Seno menjelaskan, barang bukti yang ditemukan oleh penyidik tersebut bukanlah alat bukti utama dalam perkara kasus ini. Ada kemungkinan besar pelaku sengaja meletakkan barang bukti yang kini telah diamankan untuk mengelabui tim penyidik kasus Subang tersebut. Bukti yang kuat sendiri yang bisa mengarah ke pelaku, kata Wahyu Seno, kemungkinan besar sudah dibawa oleh pelaku. Tidak ditinggalkan di TKP tapi disimpan di satu tempat, dibuang atau mungkin sudah dimusnahkan oleh pelaku sendiri. Pelaku kemungkinan sudah mengetahui bahwa nantinya dalam penyelidikan kasus Subang ini akan melibatkan tim K9, anjing pelacak, tutur Wahyu Seno. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang atau dikenal dengan kasus Subang yang terjadi Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, hingga hari ini Jumat tanggal 29 April tahun 2021 memang belum juga terungkap. Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana bulan Maret tahun 2022 sempat mengatakan jika kasus Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mutsika Ratu alias Amel akan diumumkan sebelum Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan menjadi kado bulan puasa, karena sudah mengarah kepada tersangkanya, kata Kapolda Jabar Suntana di Purwakarta Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022. Sayangnya, hingga puasa Ramadan 1443 Hijriah akan berakhir dan Lebaran akan segera tiba, siapa pelaku, siapa dalang dan apa motif kasus Subang belum ada tanda-tanda akan dirilis Polda Jabar. Alasan mengapa Kapolda Suntana tidak jadi mengumumkan kasus Subang sebelum puasa, kata Kabidumas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo, karena Polda Jabar tidak bisa menetapkan tersangka tanpa dasar atau bukti yang kuat. Kita juga butuh pembuktian yang jelas, petugas tidak bekerja sembrono, maka membutuhkan waktu yang panjang, karena memang membutuhkan kejelasan pembuktian, kata Ibrahim Tompo di Bandung, Jawa Barat, Rabu tanggal 6 April tahun 2022. Ibrahim Tompo mengakui sejauh ini pihaknya telah memeriksa 121 orang saksi dan mengamankan 216 alat bukti terkait dengan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Kemudian polisi juga telah memeriksa sebanyak 10 tempat kejadian perkara, TKP, yang berkaitan dengan kasus tersebut, ungkap Ibrahim Tompo. Sekedar mengingatkan, kasus pembunuhan Subang dengan korban jiwa Tuti Suhartini, ibu, dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, anak ini terjadi Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Jasad korban kasus Subang Tuti, ibu, dan Amel, anak, ditemukan sudah tak bernyawa di dalam bagasi mobil Toyota Alphard milik korban yang diparkir di halaman rumahnya di Kampung Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Adalah Yosef, suami Tuti sekaligus ayah Amel, yang pertama kali curiga. Pagi itu ia datang ke rumah korban sehabis menginap di rumah Mimin, istri mudanya, mendapati rumah berantakan dan penghuni rumah Tuti dan Amel tidak ditemukan. Lalu Yosef bergegas menuju kantor polisi untuk melapor. Tak lama kemudian, polisi menemukan mayat kedua korban kasus Subang di dalam bagasi mobil Alphard dengan keadaan bertumpuk dan sudah dimandikan. Polisi memastikan jika korban kasus Subang Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel meninggal dunia karena ada yang membunuh. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.